Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Hanifi Firdaus, NIM 1802952. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi lingkaran untuk kelas 8 SMP MTS, yaitu KD 3.7 kelas 8 untuk SMP MTS sederajat. Sebagai tugas proyek 2 Geometri Bidang dan Ruang, dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Baik, kita lanjut saja. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah KD 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Nah, indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan pertama ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, menentukan besar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran jika menghadap busur yang sama, menghitung besar sudut keliling lingkaran jika menghadap diameter lingkaran, kemudian menghitung besar sudut keliling lingkaran dan sudut keliling lingkaran yang jika menghadap busur yang sama. Kita lanjut. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari lingkaran itu apa. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada garis lengkung. Nah, ini adalah himpunan titik pada garis lengkung yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini, himpunan titik yang membentuk garis lengkung ini berjarak sama dengan satu titik tertentu. Apa itu titik tertentu itu? Titik tertentu itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Nah, di sini ini adalah titik pusat dari lingkaran. Nah, garis lengkung itu bertemu membentuk daerah lingkaran atau luas lingkaran. Nah, luas garis yang menghubungkan suatu titik pada lingkaran ke pusat dinamakan dengan jari-jari. Nah, bisa dilihat di sini dari luas garis yang menghubungkan titik pusat kepada garis lengkung itu disebut dengan jari-jari. Nah, yang berwarna merah ini jari-jari, ini juga jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, adapun diameter itu adalah segmen garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Nah, ini segmen garis lurus, dia melewati titik pusat sehingga terbentuklah diameter. Nah, bisa dilihat di sini, diameter ini 2 kali dari jari-jari. Bisa kita lihat di sini. Dari titik pusat ini ke titik ini disebut dengan jari-jari, ini juga jari-jari, sehingga ketika disambungkan mereka adalah diameter. Sehingga diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sama mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kita coba lihat di sini, ini ada sebuah lingkaran ya, yang mana ada beberapa unsur yang ingin kita ketahui. Kita bisa klik titik pusat. Nah, titik pusat A merupakan titik tengah lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Nah, ini telah kita bahas tadi di pembahasan pemula. Nah, ini jarak titik dari titik A ke setiap garis lengkung lingkaran itu tetap sama. Ini yang dinamakan dengan titik pusat. Selanjutnya ada jari-jari. Di sini gambar jari-jari ada AD. Nah, jari-jari lingkaran merupakan jarak antara titik pusat pada lingkaran dengan tepi lingkaran. Nah, di sini kita lihat ada jari-jari AD. Selanjutnya ada busur. Nah, busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi yang dinamakan dengan busur itu adalah busur ini. Beda. Nah, busur itu ada 2, ada busur kecil dan ada busur besar. Namun ketika suatu soal menanyakan berapa panjang busur suatu lingkaran, maka artinya tanpa ada keterangan busur kecil atau busur besarnya, artinya yang ditanyakan adalah busur kecil. Nah, ini BD. Nah, busur besarnya adalah BD ketika ditarik dari sini. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ada apotema, unsur dari lingkaran yang merupakan ruas garis terpendek antara tali busur. Nah, ini tali busur, antara tali busur dengan tali pusat lingkaran. Dengan syarat tali pusat lingkaran itu membentuk sudut siku-siku terhadap garis atau tali busur. Nah, ini yang dinamakan dengan tali busur. Tali busur adalah garis lurus di dalam lingkaran yang memotong lingkaran di dua titik. Ini dinamakan dengan tali busur. Tali busur B aksen D. Nah, apotema adalah ruas garis terpendek antara tali busur ini B aksen D dengan tali pusat lingkaran. Nah, dengan syarat apotema ini membentuk sudut siku-siku. Jadi itulah yang dinamakan dengan apotema. Nah, lanjut kita pada juring lingkaran. Juring lingkaran itu adalah luas daerah bagian dari suatu lingkaran. Kita lihat di sini, juring adalah luas daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, bisa dilihat di sini ada dua jari-jari yang membentuk juring. Jari-jari AB aksen dan juga jari-jari AB. Nah, juring ini dinamakan dengan juring AB aksen B. Inilah yang dinamakan dengan juring lingkaran. Juring lingkaran itu sama seperti halnya kita makan pizza yang bentuknya bulat. Kita memotong lingkaran pizza tersebut, kita ambil bagian dari potongan lingkaran itu yang dinamakan dengan juring. Dimana juring ini dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Nah, sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini adalah busurnya. Di daerah juring ini adalah yang diwarnai pink ini adalah juring. Dimana juring ini dibatasi oleh dua buah jari-jari, jari AB aksen dan jari-jari AB, dan juga sebuah busur B aksen B atau B aksen. Nah, selanjutnya ada tembereng. Tembereng ini adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Maksudnya apa sih? Tembereng, luas daerah yang dibatasi oleh busur. Kalau di sini contohnya ada busur DB aksen. Tembereng ini dibatasi oleh busur DB aksen dan dibatasi oleh tali busur DB aksen. Nah, ini busur DB aksen, ini tali busur DB aksen. Sehingga bagian luas yang diarsir kuning inilah yang dinamakan dengan tembereng. Nah, itulah beberapa unsur lingkaran yang perlu kita ketahui pada pertemuan kali ini. Kita langsung masuk pembahasan pada sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut pusat suatu lingkaran yaitu sudut yang titik sudutnya pada pusat lingkaran dan kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran. Nah, bisa kita lihat di sini sudut pusat yang dimaksud di gambar ini adalah sudut pusat AOB yang dibatasi yang mana sudut ini kaki sudutnya adalah jari-jari AO dan jari-jari BO, dan sudut pusat ini kaki sudutnya terletak pada busur lingkaran AB. Seperti itu. Selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya pada lingkaran. Nah, ini dan kaki sudutnya merupakan tali busur. Nah, ini adalah tali busur AC, BC. Yang kita bahas tadi kan ada tali busur yang membentuk yang luas garis yang menghubungkan dari busur A ke busur C contohnya, atau busur B ke busur C. Nah, ini dinamakan dengan tali busur.
Nah, kita bisa dilihat sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ACB adalah sudut keliling. Lanjut. Nah, dalam suatu teorema sudut dalam segitiga, bisa kita lihat bahwa sudut A sama sudut B sama sudut X itu jumlah sudut dari segitiga, yang mana jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Jika ditanyakan sudut X berapa, maka bisa kita turunkan, yaitu rumusnya 180 derajat dikurang A, rumusnya sama dikurang A maksudnya ya, dan dikurang B, sehingga sudut X sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B, dinamakan dengan samaan 1. Seperti yang kita ketahui, sudut berpelurus itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, ini sudut berpelurus C dan sudut berpelurus X. Dimana sudut X itu bisa kita lihat di sini, sudut X ditambah sudut C kan sama dengan 180 derajat. Berarti sudut X sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Maka bisa disimpulkan bahwa 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut C. Karena sama-sama membentuk X, sudut X, ya kan? Jadi, sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut C. Demikian. Selanjutkan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Berdasarkan teorema sudut dalam segitiga tadi, maka didapatkan jawabannya adalah sudut A derajat ditambah 60 derajat sama dengan sudut di luarnya, 120 derajat. Sehingga sudut A derajat kedua ruas sama-sama dikurangi 60 derajat, hasilnya adalah A derajat adalah 60 derajat. Lanjut. Adapun bentuk sudut pusat dan sudut keliling ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Di sini kita bisa lihat sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Pembuktiannya sebagai berikut. Dimisalkan pada gambar ini, misalkan sudut ACO namanya sudut P dan sudut BCO namanya sudut Q. Nah, jika OC dan OA adalah jari-jari, maka mereka sama kan? Sama panjang kan? OC sama dengan OA. OC dan juga OB itu juga sama-sama jari-jari, maka panjang mereka sama, sehingga OC sama dengan OB. Sehingga sudut ACO sama dengan sudut CAO, itu sama-sama sudut P. Nah, juga sudut BCO sama dengan sudut CBO, dinamakan dengan sudut Q. Nah, ini sudut P dan sudut Q. Sehingga jika kita bisa lihat sudut AOD sama dengan 2P dan sudut BOD sama dengan 2Q berdasarkan pada teorema segitiga yang tadi, teorema sudut dalam segitiga. Kita bisa lihat kan bahwa jumlah sudut P ditambah sudut Q sama dengan 2Q. Sama halnya dengan ini, sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut C. Sehingga dapat disimpulkan sudut AOD sama dengan 2P dan sudut BOD sama dengan 2Q. Yang mana sudut AOB itu adalah 2P ditambah 2Q. Sehingga kesimpulannya jika panjang sudut ACB yang ditanyakan, maka dia sama-sama dibagi 2, kan? Alias sudut ACB sama dengan P ditambah Q. Sudut ACB berdasarkan gambar ini P ditambah Q. ACB P tambah Q. Sudut AOB 2P ditambah 2Q. Artinya sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB, atau sudut ACB sama dengan setengah dari sudut AOB.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut pusat AOB besarnya 2 kali sudut keliling ACB. Sedemikian. Nah, kita bisa lihat di sini sudut keliling yang sudut pusat yang menghadap busur, sudut keliling dan sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Pada gambar ini sudut pusatnya adalah sudut pusat AOB ya 90 derajat menghadap busur AB. Dan sudut KOL itu menghadap busur KL. Besar sudutnya 120 derajat. Dan sudut MON, besar sudutnya sudut MON adalah 60 derajat yang menghadap pada busur MN. Nah, kita lihat di sini sudut keliling dari sudut ACB, besar sudutnya adalah 2 kali AOB. Setengah dari sudut AOB. Sudut KDL besar sudutnya adalah setengah dari sudut KOL yang menghadap busur KL. Sudut MEN dan sudut MFN besar sudutnya adalah MEN sama dengan sudut MFN karena mereka sama-sama menghadap busur MN. Nah, sini kita bisa lihat simbol M sudut itu menyatakan ukuran sudut, sedangkan simbol sudut itu menyatakan nama sudut. Nah, kalau kita bisa menalarnya, pada gambar ke-6 di kegiatan Ayo Kita Amati, itu terlihat bahwa pada gambar tersebut sebutkan sudut keliling dan sudut pusat yang terbentuk. Nah, kita bisa cek di sini. Sudut keliling yang terbentuk ada sudut NEN dan ada juga sudut NFM. Sedangkan sudut pusat yang terbentuk adalah sudut NOM. Sudut NOM yang menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Nah, di mana kedua sudut keliling serta sudut pusat itu menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Sehingga kalau menurut kalian, bagaimanakah hubungan antara kedua sudut keliling tersebut? Nah, coba kita jelaskan. Artinya kita bisa sama-sama membahas di sini. Besar sudut pusat hubungannya dengan sudut keliling. Sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling jika sudut pusat dan sudut keliling itu menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada contoh soal sudut POR di sini adalah sudut pusat. Berdasarkan gambar besarnya adalah 140 derajat. Sudut PQR yaitu sudut keliling. Maksudnya sudut keliling adalah titik sudut yang berada di keliling lingkaran. Itu dinamakan dengan sudut A derajat. Maka sudut POR sama dengan 2 kali sudut PQR karena hubungan sudut pusat dengan sudut keliling itu adalah sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling, atau sudut PQR sama dengan setengah dari sudut POR. Jadi kita bisa menjawabnya dan mencari tahu berapa besar sudut PQR, yaitu setengah dari sudut POR. Karena mereka sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu PR. Kan? Sehingga sudut PQR
sama dengan setengah dari POR. Sudut PQR adalah A derajat sama dengan setengah dikali 140 derajat. Sehingga A derajat besarnya adalah 70 derajat. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya, di sini kita bisa lihat, perhatikan gambar 2 ini. Sudut keliling yaitu sudut ACB dan sudut BDA. Kedua sudut keliling ini menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Kita misalkan sudut AOB adalah 2X. Maka sudut ACB adalah X dan sudut ADB adalah X. Karena apa? Karena sudut pusat adalah setengah dari sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Sehingga sudut ACB sama dengan sudut ADB. So, kita lihat di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini ada sudut DAC, sudut keliling DAC dan sudut keliling DBC. Mereka sama-sama menghadap busur DC. Nah, kita lihat dari teorema sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Maka bisa kita lihat di sini teoremanya adalah sudut DAC itu menghadap busur DC. Sudut keliling DBC itu juga menghadap busur DC. Sehingga sudut keliling DAC dan sudut keliling DBC adalah sama yaitu 40 derajat. Maka nilai A derajat di sini adalah 40 derajat. Nah, ada juga sudut ADB dan sudut ACB itu sudut keliling ADB dan sudut keliling ACB sama-sama menghadap busur AB. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut ADB sama dengan sudut ACB. Sehingga besar dari B derajat adalah 20 derajat. Nah, kita masuk kepada hukum yang ketiga atau teorema yang ketiga, yaitu sudut keliling yang menghadap diameter maka besarnya 90 derajat. Maksudnya apa sih? Di sini kita bisa buktikan bahwa sudut AOC itu adalah sudut berpelurus karena membentuk sudut 180 derajat. Sehingga sudut AOC ini melewati titik pusat. Artinya ruas garis AC adalah diameter. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya bahwa besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Maka sudut keliling di sini adalah sudut ABC dan sudut keliling dan sudut pusatnya adalah sudut AOC. Artinya ketika sudut AOC-nya 180 derajat, maka setengah dari 180 derajat berapa? 90 derajat, ya kan? Jadi besar sudut ABC yang menghadap besar sudut keliling ABC yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Nah, ini masuk kita ke contoh soal. Jika ditanyakan A derajatnya berapa, maka kita bisa menghitung A derajat berdasarkan pada teorema jumlah sudut segitiga yaitu sudut 180 derajat. Ya,
Apa saja sudut-sudut yang membentuk sudut segitiga? Ada sudut A derajat, tambah sudut 90 derajat, tambah sudut 70 derajat. Maka jumlah dari semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka sudut A derajat tambah 160 derajat nih, 90 tambah 70 berapa? 160. Kemudian langsung bawah A derajat sama dengan 180 derajat dikurang 160 derajat. Hasilnya A derajat adalah 20 derajat. Nah, jadi itulah pembahasan dari beberapa teorema-teorema yang penting Ananda pahami. Sehingga kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menghitung besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juling. Jika Ananda semua itu bisa memahami pembahasan di KD 3.71 sampai KD 3.74. Nah, pada itu silakan persiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk penugasan pada pembahasan selanjutnya, pada pembahasan sebelumnya ya, yaitu PR, silakan dilihat pada LKS yang Ibu tandai. Mungkin sekian pembahasan kita pada kali ini. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.